Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang akad murabahah sebagai tugas mandiri dari mata kuliah akuntansi syariah. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, saya Ikah Atikah dengan NIM 2282130059 dari jurusan akuntansi syariah kelas 3B dan asal saya dari Lewi Munding, Majalengka. Lanjut ke pembahasan. Pengertian murabahah diambil dari bahasa Arab yaitu arib yang berarti keuntungan. Dalam bentuk wazan, metode bentuk kata mufa'alat yang merupakan sebuah arti saling. Maka dari itu, menurut bahasa, sesuatu yang memberi makna keuntungan. Sedangkan menurut istilah, murabahah adalah suatu transaksi jual beli suatu barang dengan harga dan keuntungan yang telah disetujui oleh masing-masing kedua belah pihak. Dari karakteristiknya, akad murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan ataupun tanpa pesanan. Terus pembayarannya dilakukan secara tunai atau tangguh. Akad murabahah juga memperkenankan penawaran harga yang berbeda. Harga yang disepakati dalam murabahah juga adalah harga jual, sedangkan biaya perolehan harus diberitahukan. Terus penjual dapat meminta pembeli menyediakan agunan atas piutang murabahah. Penjual dapat meminta uang muka kepada pembeli sebagai bukti komitmen pembelian sebelum akad disepakati. Jika pembeli tidak dapat menyelesaikan piutang murabahah sesuai dengan yang diperjanjikan, penjual dapat mengenakan denda kecuali dapat dibuktikan bahwa pembeli tidak atau belum mampu melunasi disebabkan oleh force majeure. Lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang keunggulan akad murabahah. Yang pertama, transaksi murabahah lebih transparan. Karena skema akad murabahah yaitu penjual wajib memberitahu pembeli terkait harga produksi atau beli sesuatu produk dan menyepakati keuntungan yang diterima penjual, sehingga transaksi harus dilakukan secara amanah dan jujur serta transparan. Yang kedua, mengutamakan kepentingan dua pihak. Dalam kesepakatan ini, kedua belah pihak sama-sama diuntungkan karena penetapan laba penjual harus disepakati antara penjual dan pembeli, sehingga kedua belah pihak bisa mengukur keuntungan pantas diperoleh penjual dan harga yang tepat bagi pembeli. Yang ketiga, menggunakan sistem balas jasa bukan bunga. Pembiayaan murabahah seringkali digunakan dalam kredit syariah, di mana bank membeli barang keinginan pembeli, kemudian dijual dengan harga lebih tinggi sebagai laba sesuai kesepakatan dengan pembeli. Yang keempat, keuntungan bisa dinegosiasikan. Apabila pembeli merasa keberatan dengan harga jual suatu produk, maka hal ini dapat dinegosiasikan dengan penjual. Begitu juga sebaliknya, saat penjual tidak puas dengan besaran laba yang diusulkan pembeli, maka keduanya bisa berdiskusi untuk mencapai kesepakatan harga bersama. Yang kelima, angsuran dibayar sesuai kesepakatan. Transaksi murabahah tidak hanya mengatur transparansi saja, namun pembayaran cicilan juga dibahas sesuai kesepakatan. Pembeli dapat melakukan negosiasi besaran nominal dan jangka waktu mengangsur bersama penjual. Dan yang terakhir, bisa digunakan untuk kepentingan konsumtif dan produktif. Pembiayaan murabahah dapat dilakukan pada lembaga keuangan syariah untuk membantu nasabah dalam membiayai kegiatan konsumtif, seperti pembelian rumah dan aktivitas produktif seperti pengembangan usaha. Landasan hukum akad murabahah. Yang pertama di dalam Al-Quran, Quran Surat An-Nisa ayat 29 yang berarti, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang batil ataupun tidak benar.
kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Yang kedua, dalam hadis disebutkan dalam hadis riwayat Tirmizi, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi kepada saya uang 1 dinar untuk aku belikan kambing buat Rasulullah. Lalu uang 1 dinar itu aku belikan kambing, mendapat 2 ekor kambing, dan kambing yang seekor itu aku jual lagi laku 1 dinar. Akhirnya aku kembali kepada Rasulullah dengan membawa uang 1 dinar dan kambing 1 ekor. Dan aku beritahukan perihal apa yang telah aku lakukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, semoga Allah memberi berkah kepadamu dalam kamu berjual beli dengan tanganmu. Yang ketiga, ijma. Transaksi murabahah itu dibolehkan dan tidak bertentangan dengan ajaran syariat Islam, serta memberikan keringanan kepada pembeli untuk memperoleh barang yang diinginkan, walaupun dengan pembayaran yang tidak tunai. Hal ini sejalan dengan kaidah usul fikih Jazuli 2007. Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Selanjutnya ada jenis akad murabahah, terbagi menjadi 2. Yang pertama, murabahah dengan pesanan. Transaksi murabahah dengan pesanan dilakukan setelah produk yang dipesan pembeli diperoleh oleh penjual. Jadi, skema akad murabahah ini, pembeli memesan barang terlebih dahulu, kemudian penjual memproduksi atau membeli dari supplier, lantas dijual kepada pembeli dengan transparansi harga. Yang kedua, murabahah tanpa pesanan. Jenis akad ini merupakan transaksi murabahah yang dilakukan secara langsung tanpa menunggu pemesanan barang karena produk telah tersedia. Selanjutnya, rukun murabahah yang disepakati jumhur ulama. Yang pertama ada ba'i ataupun penjual, yang kedua ada mushtari atau pembeli, terus yang ketiga ada mabi, barang atau objek, yang keempat ada saman atau harga, dan yang terakhir ada sigot atau ijab dan qabul. Selanjutnya rukun akad murabahah, yang pertama itu pelaku, adanya pelaku yang cakap hukum balig, dan adanya penjual yaitu pihak yang memproduksi atau menjual barang. Yang kedua, objek akad murabahah terdiri dari jenisnya, kuantitasnya, kualitasnya, halal, manfaatnya, dan harga barang harus diketahui dengan jelas dan benar. Yang terakhir ada serah terima atau ijab dan qabul, artinya adanya pernyataan dari kedua belah pihak untuk saling rela dalam serah terima barang. Lanjut ke syarat jual beli akad murabahah. Yang pertama, para pihak yang berakad harus cakap hukum dan tidak dalam keadaan terpaksa. Yang kedua, barang yang menjadi objek transaksi adalah barang yang halal, serta jelas ukurannya, jenis, dan jumlahnya. Terus yang ketiga, harga barang harus dinyatakan secara transparan atau harga pokok dan komponen keuntungannya, dan mekanisme pembayarannya disebutkan dengan jelas. Yang keempat, pernyataan serah terima dalam ijab qabul harus dijelaskan dengan menyebutkan secara spesifik pihak-pihak yang terlibat dalam berakad. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam akad murabahah. Yang pertama, penjual memberitahukan biaya modal kepada nasabah. Yang kedua, kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan. Yang ketiga, kontrak harus bebas riba. Yang keempat, penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian. Yang kelima, penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian. Misalnya, jika pembelian dilakukan secara hutang. Materi terakhir yaitu implementasi akad murabahah. Seorang nasabah membeli sepeda motor dengan data harga pokok sepeda motor 20 juta. Terus jangka waktunya 3 tahun atau 36 bulan. Margin per tahunnya 10%.
Uang muka atau urbunnya 4 juta. Margin bank 3 tahun 6 juta. Itu dari 3 dikali 10% dikali 20 juta. Jadi harga jualnya 26 juta. Cicilan per bulannya 722.200 dari 26 juta dibagi 36 bulan. Nah, apabila untuk pembelian sepeda motor ini nasabah memberi uang muka senilai 4 juta rupiah, berapakah harga jual dan berapakah sisa kewajiban setelah dipotong uang muka dan berapa cicilan per bulannya? Pembiayaan bank 16 juta, marginnya 16 juta dikali 3 dikali 10%, hasilnya 4.800.000. Harga jual sama dengan harga pokok tambah harga jual sama dengan harga pokok ditambah margin. Jadi 20 juta ditambah 4.800.000. Hasilnya 24.800.000. Nah, uang mukanya 4 juta, sisa kewajibannya jadi tinggal 20.800.000. Cicilan per bulannya 577.700. Itu dari 20.800.000 dibagi 36 bulan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Thanks for watching. Jangan lupa follow IG @_rhmny.af. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.